Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, teman seiman dalam Kristus Yesus. Pada pembicaraan kali ini kita akan membahas mengenai berapologet dengan kasih dan hikmat. Banyak orang berapologet hanya untuk menang debat, tapi melupakan kasih dan hikmat. Apakah ini cara yang benar? Bagaimana kita bisa mempertahankan iman dengan benar tanpa kehilangan kasih Kristus? Simak sampai akhir Bapak Ibu. Mengapa kasih dan hikmat itu penting dalam apologet? 1 Petrus 3 ayat 15 dicatat bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Banyak yang lupa bagian terakhir ayat ini, dengan lemah lembut dan hormat. Bukan sekadar menang debat, tapi membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Debat tanpa kasih hanya menciptakan perpecahan. Hikmat membuat kita tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Contoh yang sering terjadi atau kesalahan yang sering terjadi dalam apologet. Yang pertama, terlalu emosional, merasa tersinggung lalu menyerang balik dengan kata-kata kasar. Yang kedua, terlalu intelektual, fokus hanya pada logika dan argumen tanpa memikirkan hati orang lain. Yang ketiga, terlalu defensif, selalu merasa harus menang, padahal apologetik bukan soal ego. Bagaimana berapologet dengan kasih? Ingat bahwa lawan debat kita adalah jiwa yang Tuhan kasihi. Matius 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan melihat orang yang bertanya sebagai musuh, tetapi sebagai seorang yang membutuhkan kebenaran. Jangan benci orangnya, tapi lawan pikirannya. Selanjutnya, jangan terpancing emosi. Tetap tenang dan sopan. Kita lihat di Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jika lawan mulai menyerang dengan kasar, kita tetap tenang. Kadang diam lebih baik daripada berdebat yang tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, fokus pada Injil, bukan ego. Tertulis di 1 Korintus 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tapi jangan hanya ingin terlihat pintar, tapi pastikan Yesus yang dimuliakan. Berapologet dengan hikmat. Yang pertama, kuasai dasar-dasar iman. 2 Timotius 2 ayat 15 mencatat, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pelajari Alkitab dan apologetika agar tidak mudah disesatkan. Gunakan AI dan sumber-sumber terpercaya untuk belajar lebih dalam. Yang kedua, pilih pertarungan yang tepat. Ingat Amsal 26 ayat 4-5, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Tidak semua debat perlu ditanggapi. Ada yang ingin hanya mempermainkan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan.
Gunakan gaya Yesus dalam menjawab. Matius 22 ayat 15-22. Yesus menjawab dengan bijak ketika dicobai soal pajak kepada kaisar. Kadang Yesus menjawab dengan pertanyaan baik, kadang Yesus diam dan tidak melayani provokasi. Kadang Yesus menjawab langsung dengan kebenaran. Yang keempat, kesimpulan. Menjadi apologet yang penuh kasih dan hikmat. Jangan debat karena ego, tapi karena cinta kepada Tuhan dan sesama. Belajar dengan tekun agar bisa menjawab dengan benar. Tetap rendah hati, jangan merasa diri paling benar. Pilih kapan harus bicara dan kapan harus diam. Jadikan tujuan utama membawa orang kepada Yesus, bukan memenangkan debat. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apakah kamu pernah menghadapi debat yang sulit? Bagaimana cara kamu menanggapinya? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, salam. Tuhan memberkati.